Sahabat Indonesia, kembali lagi dengan saya Ais Syarif di Gado-Gado ala Ais Syarif. Nah, di episode ke-10 kali ini saya akan mengulas tentang Suara Mahardika yang sangat populer di tahun 70-an, 80-an. Sebuah organisasi yang didirikan oleh remaja-remaja tentunya di tahun 70-an bersama Guru Soekarno Putra tentunya. Dan saya sekarang berada di rumah Mas Guru di Jalan Sriwijaya Raya nomor 26. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Sahabat Indonesia, saya masuk di Suara Mahardika angkatan 11 di tahun 1985. Dan disinilah kami biasanya latihan di tempat Mas Guru Soekarno Putra di Jalan Sriwijaya Raya nomor 26. Inilah depan halaman Mas Guru, di mana kami biasa untuk mengadakan upacara bendera di saat 17 Agustus, dan biasanya setiap minggu kami juga latihan baris berbaris di area depan Jalan Sriwijaya Raya nomor 26. Dan disinilah tempat kami berkumpul. Dan saya ucapkan banyak terima kasih Mas Guru Soekarno Putra, juga para senior dan angkatan 12 tentunya atas ilmu yang diberikan kepada saya mengenai koreografi, mengenai blocking, mengenai sejarah Indonesia yang membuat saya semakin cinta Indonesia. Halo, saya Memes, angkatan 9 Suara Mahardika. Saya bergabung dengan Suara Mahardika itu tahun 1980 saat saya masih remaja, masih usia 15 tahun. Kesannya waktu itu sangat luar biasa ya, karena persaingan sangat ketat sekali untuk diseleksi masuk Suara Mahardika. Dan saya sempat mengikuti 2 kali pagelaran besar, yaitu pagelaran Karya Cipta Guru Soekarno Putra untuk Indonesiaku dan Cinta Indonesia. Ya, tentunya di organisasi Suara Mahardika ini saya banyak belajar ya, sebagai seorang murid saat itu. Belajar berorganisasi, belajar seni tari dan budaya seluruh Nusantara. Kemudian juga menempa diri dengan disiplin sebagai seorang entertainer, yang mana itu adalah bekal saya juga di kemudian hari sampai saat ini yang saya terapkan. Itu ilmunya juga banyak dari Suara Mahardika. So, terima kasih untuk para mentor saya, Mas Guru Soekarno Putra khususnya, juga beberapa mentor lainnya, dan juga kakak-kakak senior angkatan 1 yang telah membentuk Suara Mahardika. Dan tentunya untuk Ais Syarif juga terima kasih sudah menjembatani hubungan kita semua. Tetap semangat, sehat selalu, sukses. Persatuan dan kesatuan adalah kekuatan. Merdeka! Hai, saya Rama Suprapto, saya angkatan 7 Suara Mahardika. Saya masuk waktu itu umur 12 tahun, dimana waktu itu mungkin saya paling muda ya. Udah gitu, dari situ Mas Guru punya satu cerita untuk Cinta Indonesia. Kebetulan saya di situ berperan sebagai si Anu, dan sahabat saya almarhum Tristan menjadi si Polan. Itu pengalaman yang luar biasa karena saya belum pernah acting on stage. Pertama kali saya harus acting. Ada 2 peran yang saya sangat suka, yaitu di opening namanya Aku Bermimpi. Terus yang kedua, yang terakhir adalah Ditutup Oleh Mohon Diri. Sampai sekarang saya masih merasakan betapa kesan untuk hanya sendiri bermain di panggung dengan kapasitas penonton sekitar 5.000 orang. Terus itu merupakan pengalaman yang luar biasa. Apalagi lagu Mohon Diri, itu adalah lagu penutup. Lagunya sangat pelan dan sunyi, dan itu saya selalu nangis sih tiap kali nyanyi itu, karena buat saya itu adalah penutup, apalagi untuk show yang terakhir. Pengalaman yang saya bawa sampai sekarang, saya pakai Suara Mahardika itu sebagai pedoman hidup. Jadi saya masuk ke banyak tempat sendiri, dapat scholarship, ikut laga ligo segala macam. Percaya saya cuma satu, bahwa saya bisa, kalau saya waktu itu bisa melakukannya dalam satu pagelaran, ya saya rasa Suara Mahardika adalah tolak ukur hidup saya. Selamat siang Ai dan kawan-kawan semuanya. Terima kasih saya diundang oleh Ai untuk bisa bincang-bincang bersama teman-teman di Jakarta. Ya, dalam keadaan seperti sekarang, saya banyak melakukan reschedule perencanaan, juga beberapa riset penelitian, banyak membaca
juga banyak mengikuti beberapa informasi dari luar Indonesia maupun dari dalam Indonesia. Tapi yang tidak terpenting adalah tetap kreatif, bagaimana kita tetap mengisi waktu kita untuk bisa membuat desain baru, konsep baru, pemikiran baru, sehingga setelah new normal kita mulai bekerja, kita semuanya mempunyai beberapa gagasan yang mana masih bisa kita lakukan dan yang lebih realistis gitu. Jadi sangat menarik karena waktu juga dengan keluarga ada, juga untuk tim-tim kecil atau kelompok kerja juga mulai kita lakukan beberapa kegiatan yang tertunda. Sekian dari saya, terima kasih. Sahabat Indonesia, inilah yang kami lakukan setiap hari Minggu. Anggota Suara Mahardika biasanya membawa lebih t-shirt karena latihan, lalu juga ada stagen dan kain yang sudah diwiron. Ya, ini biasanya laki dan posisinya adalah penutupnya dari kanan ke kiri, ya, dan sebaliknya perempuan dari kiri ke kanan. Nah, ini untuk wironnya ukuran perempuan 2 jari dan laki-laki 3 jari ya. Dan ini yang wajib setiap hari Minggu kami bawa. Ini adalah grenjeng. Karena saya tidak perokok, biasanya 2 atau 3 hari sebelum latihan saya mampir ke warung-warung untuk meminta grenjengnya saja. Karena ini nantinya akan digunakan untuk properti panggung, juga panggung atau stage ya. Dan juga tentunya ini menghasilkan efek yang luar biasa ya goldnya. bayi itu. Bayi. Iya, iya, iya. Itu keunggulannya pertama. Kedua, steril. Steril. Tidak mudah dijangkau. Dijangkau apa? Ya kali aja kalau kucing kan suka begitu-begitu tuh. Susu di kaleng di rangkai kucing tumpah. Tumpah. Nggak steril lagi. Nggak steril. Coba Asi, ya ajalah ada kucing yang mau mencoba menjangkau, kalau nggak ditendang lakinya. Iya, iya, bener. Iya, Betul, steril, Oh, steril. iya, iya. Gue bilang nih. Iya, iya, iya. Makanya apa penanya sama gue yang pinteran. Iya, iya. Nih kedua tadi. Nih ketiga nih, yang paling penting. Disukai oleh tua dan muda.
datang bersatu mengajakku bahu-bahu. Cinta Indonesia, padamu tetaplah menyatu, padamu tetaplah setia, warna suasana putih mulia. Inilah janjiku padamu. Warna suasana putih mulia. Inilah janjiku padamu, Indonesia. Hai, saya Raden Ratulangi. Sekitar 30 tahunan yang lalu, itu tahun 1988, saya saat itu kuliah di München, Jerman Barat, dan kebetulan jadi ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia di kota München itu. Sempat mengajak teman-teman Suara Mahardika untuk memperkenalkan seni budaya Indonesia. Tawaran saya waktu itu di 5 kota ya, di Wien, Austria, di München, Stuttgart, Bochum, dan Frankfurt. Ya sekitar Juni-Juli 1988. Menariknya karena kerjasamanya dengan mahasiswa Indonesia, ya kan. Malahan di kota München, teman-teman SM sempat ikut kuliah. Terus di Frankfurt sempat show dadakan di sebuah disco. Ya dan seperti biasalah kita juga tidak lupa ke kunjungan ke KBRI di Wien, Austria, dan konsulat di kota Bonn, Jerman Barat. Oke, awalnya memang tidak mudah mengajak teman-teman SM untuk ke Eropa. Ya, tahulah. Saat saya lagi liburan di Jakarta, saya sempat ke Sriwijaya, rumah Mas Guru. Memang untuk minta izin rencananya, tapi nggak ketemu. Yang ketemu almarhum Johnny Leweris. Dia menganjurkan untuk ke markas SM yang lain lah, yang di Brawijaya kalau nggak salah, di PL, SMA PL tuh dekat-dekat situ. Akhirnya beberapa teman ya berisiko mau ikutan backpacker show lah istilahnya ke Eropa. Ada Ai, ada Chris, ada Gatot yang cowoknya, ceweknya kalau salah ada Yani Krit, Susi, Tati, almarhumah Eri, dan pokoknya 8-9 orang kurang lebih. Oke. Bisa bayangin dong saat show-nya mereka di belakang panggung gimana, 45 menit mereka show. Oke, ulang lagi saat melakukan persiapan di Jakarta. Kurang lebih 10 hari sebelumnya Mas Guru ikut, 10 hari sebelum keberangkatan Mas Guru datang untuk ikut membantu koreografinya. Memang jadi menarik, sangat menarik. Karena salah satunya tari Bedoyo dijadikan tarian pembuka. Pokoknya alur pertunjukan menjadi sangat menarik. Banyak cerita-cerita seru, baik saat persiapan maupun selama 2 minggu perjalanan di Eropa. Tapi ya ini aja dulu ya. Yang penting sukses buat teman-teman Suara Mahardika dan Suara Mahardika. Salam Radia. Saya Soraya Haq, Angkatan 9 Suara Mahardika. Kalau ditanya apa rasanya jadi anggota Suara Mahardika, bangga banget gitu ya. Karena melalui serangkaian tes yang begitu panjang, akhirnya berhasil menjadi anggota Suara Mahardika, menjadi kelompok remaja yang begitu terkenal di masa-masa 79-80-an. Dengan usia yang cukup muda, saya belajar pengenalan mengenai keindonesiaan, berkebangsaan, bagaimana berorganisasi, bagaimana pengenalan budaya melalui seni tari. Oleh karena itu, pengalaman yang cukup panjang itu bisa menjadi modal untuk mengembangkan di dalam profesi masing-masing. Sesama anggota Suara Mahardika mempunyai semangat yang sama, yaitu cinta Indonesia. Dan sampai saat ini bisa terasa.
Oleh karena itu, terima kasih untuk semangat dan kebersamaannya selama ini, dan kita pasti akan kumpul-kumpul lagi untuk menyemangatkan diri kita menjadi Indonesia yang sejati. Terima kasih Ai Syarif yang telah menjembatani hubungan ini dengan baik. Sampai ketemu lagi ya. Sahabat Indonesia, setiap 13 Januari kami anggota Suara Mahardika, partisipan maupun kerabat selalu datang ke Jalan Sriwijaya Raya nomor 26 Jakarta Selatan untuk memperingati ulang tahun Mas Guru Soekarno Putra, dan biasanya saya atau yang lain selalu menggunakan pakaian Nusantara. Halo semuanya, saat ini saya sedang berada di Sriwijaya 26, tepatnya di rumah Mas Guru Soekarno Putra, dan hari ini saya bertugas menjadi moderator dan MC untuk press conference nanti. Suasana di sini seperti apa? Kita lihat langsung ya. Buku 40 tahun Suara Mahardika digagas oleh Bang Irman Tanjung, Angkatan 4, Mbak Restu Imansari Kusmaningrum, Angkatan 5, dan Mbak Santi Sandra Primanti, Angkatan 4. Ditulis oleh Meni Retnadi yang diterbitkan oleh Yayasan Losari, Red and White Publishing. Buku ini dibagi menjadi 3 babak. Babak 1, Mengapa Kau Meremehkan Kesenian? Babak kedua, Kucurahkan Dayaku untuk Indonesia, dan babak ketiga, Mau ke Meno. Suara Mahardika berawal di akhir tahun 1976. Ketika itu Mas Joni Lantang, sahabat Mas Junaidi Salat, datang ke Mas Guru dan menawarkan apakah bersedia melatih vokal grup anak-anak SMA, dan disinilah semua berkembang dan menjadi nama Suara Mahardika. Perjalanan Suara Mahardika dibahas lengkap dan detail dari angkatan 1 hingga 12, dan pergelaran karya cipta Guru Soekarno Putra pertama, karya cipta Guru Soekarno Putra kedua untuk Bu Indonesiaku, sampai Gempita Suara Mahardika, dan masih banyak lagi. Tentunya saya Ai Syarif bangga sekali menjadi angkatan ke-11 di tahun 1985 setelah melalui rangkaian tes yang cukup berat. Banyak sosok sukses di balik Suara Mahardika, sebut saja Titi DJ, Restu Imansari, Denny Malik, Memes, Nani Sugianto, Irianti Erning Praja, Soraya Haq, Ati Ganda, Irman Tanjung, Oktariadi, Yunita Yukumala, Rama Suprapto, dan masih banyak lagi. Wawasan berkebangsaan, mengembangkan talenta, belajar berorganisasi, dan belajar menjadi pribadi yang kuat, komitmen, disiplin, dan yang paling penting, semakin cinta Indonesia. Terima kasih Mas Ai atas kesempatan yang diberikan untuk saya bisa bercerita sedikit di tengah pandemi ini. Saya Riana Andam Dewi, angkatan 12 atau angkatan terakhir di Suara Mahardika. Bagi saya, pengalaman di Suara Mahardika sangat berharga.
Suara Mahardika adalah tempat di mana saya menimba ilmu kesenian, kebudayaan, sosial, kreativitas, dan memberikan saya wawasan yang sangat luas. Namun ada satu hal lagi yang paling penting, Suara Mahardika membuat saya bangga jadi anak Indonesia. Saya Ati Ganda, angkatan kedua di Suara Mahardika yang masuk pada bulan Juli tahun 1977. Pengalaman yang sangat berkesan selama saya berada di Suara Mahardika adalah pada saat itu Mas Guru Soekarno Putra, Mas Chandra Darusman, dan saya sedang mempersiapkan contoh rekaman lagu Melati Suci di Sriwijaya. Pada jam 11 malam Mas Guru menerima telepon dari Ibu Fatmawati yang berada di Kuala Lumpur yang menyatakan bahwa kondisi beliau kurang fit. 3 jam kemudian pada pukul 2 malam kami menerima berita bahwa Ibu Fatmawati telah wafat. Dan rencananya pada keesokan harinya saya bersama teman-teman Suara Mahardika akan menyebut jenazah Ibu Fatmawati di Kuala Lumpur. Tapi sebelum kami berangkat, Mas Guru menitipkan kepada saya potongan kain kafan untuk Ibu Fatmawati yang merupakan potongan kain kafan dari Bung Karno yang memang sudah dipersiapkan. Selanjutnya, posisi saya di Suara Mahardika adalah sebagai pelatih tari, membantu membuat skenario dan koreografi bersama Mas Guru, dan buat blocking juga untuk pagelaran. Pada tanggal 18 Juni tahun 1980, saya mendirikan grup tari Studio 26, di mana merupakan perwujudan dan cita-cita saya untuk memajukan bidang seni dan budaya di Indonesia. Terima kasih Mas saya atas kesempatannya. Jaya selalu Suara Mahardika. Halo, saya Chandra, salah satu dari alumni Suara Mahardika, angkatan 11. Saya ingin menceritakan sedikit mengenai Suara Mahardika. Di dalam Suara Mahardika, kita sebagai anggota, juga sebagai penari, kita juga diajarkan cara berorganisasi dan disiplin diri dalam segala bidang. Contohnya begini, saya dan Ai Salif yang juga sebagai alumni Suara Mahardika angkatan 11 duduk bersama di dalam kepengurusan Suara Mahardika pada tahun 1987-1988. Kemudian setelah itu, kita juga duduk dalam kepanitiaan pagelaran Gempita Suara Mahardika. Setelah itu, saya meneruskan kepengurusan saya di Yayasan Suara Mahardika. Kegiatan-kegiatan tersebut di atas sampai sekarang sangatlah berpengaruh di kehidupan seluruh alumni Suara Mahardika, dan saya yakin itu pun juga termasuk saya sendiri. Walaupun saya telah bertempat tinggal di Calgary, Kanada sejak tahun 1995, selain kegiatan saya melukis, saya juga berkecimpung di bidang pelestarian budaya Indonesia di bawah naungan Budaya Nusantara Association Calgary sebagai Art Director. Semoga kebersamaan sesama alumni semoga terjaga dengan baik sampai kapanpun waktunya dan dimanapun kita berada. Terima kasih Ai atas kesempatan ini. Terima kasih. Halo sahabat Indonesia, ini adalah Jack. Semenjak saya masuk Suara Mahardika tahun 1985, Jack sudah ada. Jadi setelah saya latihan, kita teriak-teriak, Jack teh botol, Jack teh botol. Dan jangan salah, kita selalu utang sama Jack. Seluruh angkatan mungkin utang ya Jack. Terima kasih banyak ya Jack. Terima kasih ya. Semoga Jack selalu sehat. Ya, dan selalu bahagia yang pasti. Assalamualaikum, saya Nani Sugianto, angkatan 9 Suara Mahardika.
Saya sangat bersyukur bisa menjadi anggota Suara Mahardika karena dari sanalah saya banyak mendapatkan pelajaran untuk menjalani karir saya. Terima kasih buat Mas Guru atas nasihat dan bimbingannya. Juga terima kasih sekali karena saya mendapatkan kesempatan untuk bisa menyanyikan lagunya dalam album-album saya. Dan alhamdulillah mendapatkan penghargaan Golden Record. Terima kasih buat Mas Guru, semoga Allah selalu memberkahi selama-lamanya. Terus berkarya Mas Guru, dan kita semua selalu mendoakan. Assalamualaikum. Saya Susi Safrina Irawati, Angkatan 12 Suara Mahardika. Gabung di Suara Mahardika tahun 1986 saat saya di usia remaja akhir, dan sekarang sudah di usia dewasa menengah. Angkatan 12 adalah angkatan terakhir di Suara Mahardika. Dulu masa calon anggota selama 1,5 tahun. Banyak ilmu yang saya terima tentang Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Namun yang terpenting adalah menjalin tali silaturahim di Suara Mahardika. Bicara tentang Ai Syarif tak akan ada habisnya. Mas Ai kakak kelas saya di sekolah dasar. Mengutip dari 25 tahun Ai Syarif berkarya tahun 2019, hitam putih melambangkan jiwa manusia yang baik dan buruk. Jadi, apapun jenis warna kulit, agama, ras, janganlah dianggap perbedaan. Tapi, marilah bersama-sama berbuat kebaikan untuk sesama. Terima kasih Suara Mahardika, terima kasih Ai Syarif. Mengapa kami dinamakan Trio Bebek? Sebetulnya adalah karena yang sangat cerewet itu adik-adik saya, anak-anaknya. Saya sih tidak ya, saya tidak. Mas Junaidi Salat sebagai pelatih dan pendiri SM juga saat itu, karena saking adik saya itu cerewet sekali, akhirnya dinamakan, wah ini lebih bagus namanya jadi Trio Bebek aja nanti. Kalau untuk pergelaran, jadi untuk di Suara Mahardika, itulah sebetulnya karena kecerewetan adik-adik saya itu, begitu. Suara Mahardika itu kumpulan anak-anak muda yang sekarang sudah tua. Oh ya, satu kata ya, lupa, keren. Perkenalkan, nama saya Herman Ishak Nasution. Saya salah satu anggota Suara Mahardika angkatan pertama. Waktu itu kita zaman anak-anak muda bergabung dengan anak-anak SMA 4 mendirikan grup vokal yang dilatih oleh Bapak Johnny Lantang. Bapak Johnny Lantang itu berjanji kita akan dikenalkan dengan Saudara Guru Soekarno Putra. Saya merasa bangga waktu itu karena beliau anak seorang proklamator Presiden Soekarno. Lalu benar beliau datang melatih kita. Sebelum kita dilatih, beliau memberikan nama grup Suara Mahardika itu tahun 1977. Lagu pertama saya ingat sekali itu lagu Damai yang kita banggakan sampai saat ini. Itu kita menarilah. Pergelaran pertama kita di kantor gubernur. Waktu itu gubernurnya Bapak Ali Sadikin. Lalu terus buat pergelaran sampai pergelaran PKC GSP pertama. Saya diminta nyanyi lagu Krisyo, yaitu lagu Smaradana. Nah disitulah saya merasa bangga. Saya dipercaya untuk membawakan lagu Smaradana dan direkam langsung dalam pergelaran pada saat itu. Itulah kisah saya yang tidak bisa saya lupakan sampai sekarang ini. Terima kasih. Selamat sore. Hai, saya Nonik Moko Ginta, saya angkatan pertama Suara Mahardika. Dulu belum ada namanya. Dulu kami hanya sekelompok pertemanan dengan Sisi Razak di Jalan Bonang, Jakarta. Lalu ditanya siapa. Dulu cita-cita cuma mau masuk TV aja. Tapi ternyata masuk TV itu terjadi, tapi puluhan tahun kemudian, 30 tahun lebih kemudian baru terjadi di salah satu TV swasta. Waktu itu kami
belum mempunyai nama. Akhirnya setelah kami meminta Kak Guru Soekarno Putra untuk menjadi pelatih kami, dapatlah nama Suara Mahardika itu hasil pilihan bersama. Juga sampai sekarang nama itu masih tetap ada. Kami juga belajar bagaimana mewiru kain, bagaimana berkain, naik turun bis. Waktu itu belum zamannya seperti sekarang, belum ada mall. TV juga baru satu. Tapi menarik sekali, dan sampai sekarang itu masih membekas di hati kami bahwa Suara Mahardika mengajarkan kita untuk mencintai budaya Indonesia yang lebih dalam dan lebih baik. Pabe, nama saya Sisi Rasak, angkatan ke-1 Suara Mahardika, dan kebetulan juga saya sebagai salah satu pendiri bersama Kak Joni Lantang dan Kak Guru Soekarno Putra. Untuk kesan-kesan saya sebagai anggota pertama Suara Mahardika yang merintis, itu sangat luar biasa. Banyak ilmu yang bisa diserap, banyak pengalaman, dan yang terutama adalah karakter building yang ditanamkan oleh Kak Guru setiap hari latihan kami sebelum dimulai. Dan satu pengalaman yang paling tidak bisa dilupakan adalah pada saat kami mau show di UGM Jogja, itu kami melakukan perjalanan selama 36 jam dikarenakan busnya remnya blong. Brengsek ye. Saya rasa cukup ya. Semoga Suara Mahardika ini menjadi suatu contoh untuk grup-grup kesenian lain untuk memajukan kesenian Indonesia, juga lagu-lagu Indonesia. Merdeka, Tabe. Yo, selamat datang di channel Gado-Gado ala Ai Syarif. Perkenalkan, nama saya Hendro, angkatan pertama. Pengalaman selama di SM, ya sebagai salah satu pendiri bersama dengan 27 atau 30 orang lainnya. Pernah juga jadi ketua harian, ketua bidang keanggotaan, anggota redaksi majalah internal Suara Mahardika, juga salah satu pendiri band Swaditra bersama-sama dengan yang ada yang sudah almarhum kayak Joni Leweritsa, almarhum Barin Reza, beberapa masih eksis ya, seperti kayak Gatot. Terus pernah jadi operator, editor lagu-lagu selama untuk latihan maupun untuk pertunjukan, koordinator rekaman pergelaran di Indonesia, karena untuk yang di luar negeri itu dikoordinir sama Mas Totom Kodrat almarhum. Pernah juga jadi crew stage manager tepatnya di pergelaran-pergelaran, juga jadi asisten sound engineer di pergelaran, apalagi ya. Kalau sekarang ya jadi anggota Dewan Pengurus lah bersama dengan Ike dan Riana dan Dewi. Oh iya, yang pasti saya nggak pernah jadi penari. Pengalaman lain banyak ya. Mas Guru memberikan saya pelajaran mengenai disiplin, persatuan-kesatuan, kebersamaan, masalah budaya, dan banyak lain yang saya nggak dapetin di sekolahan. Ada juga satu yang sangat berkesan sekali, yaitu saya bersama-sama yang lain nih belajar dan praktek langsung mengenai bagaimana memanage suatu pertunjukan besar, tari nyanyi berhari-hari, dalam satu hari bisa 2-3 kali pertunjukan, atau mungkin kalau sekarang disebut sebagai event organizer, karena dulu belum ada suatu event organizer yang profesional yang bisa menyelenggarakan suatu pertunjukan yang besar pada zamannya ya. Itu cukup berkesan buat saya. So,
Itu saja rasanya. Oke, terima kasih buat Ai yang sudah memberikan saya kesempatan untuk tampil di channel Gado-Gado ala Ai Syarif. Bye. Hai Mas Ai, ini Susi, saya angkatan pertama Suara Mardika. Karena saya kecil, saya selalu posisinya di barisan pertama dan di tengah. Stay safe and healthy untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya angkatan pertama Suara Mardika. Merasa senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman melalui forum ini. Buat Mas Hendro, buat Mbak Sisi, apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat-sehat walafiat ya. Juga buat teman-teman yang lainnya. Selama berada dalam anggota Suara Mardika angkatan pertama, saya merasakan banyak sekali pengalaman yang dapat saya rasakan dan tak akan pernah saya lupakan selama-lamanya. Buat adik-adik angkatan yang lainnya, teruslah berkarya sampai hayat di kandung badan. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus berkarya sampai hayat di kandung badan. Begitu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Mahardika tentu mempunyai tempat tersendiri di hati saya. Saya bukan anggota Suara Mardika memang, tetapi saya bersyukur, saya beruntung bisa berkenalan dengan banyak anggota Suara Mardika sejak awal pendiriannya, melihat perjalanannya, melihat kiprah para anggotanya yang kemudian sekarang banyak menjadi orang yang sukses. Dan yang saya terkenang adalah bagaimana Suara Mardika itu membentuk rasa nasionalisme, rasa kebangsaan, persatuan, gotong royong dari para anggotanya sedemikian rupa sehingga mereka sukses tetapi mereka tetap down to earth, bersatu, saling peduli satu dengan lainnya. Ini yang saya kira perlu disebarkan di generasi-generasi berikutnya. Semoga Suara Mahardika sukses terus dan tetap bersatu. Kemana berkelana seenak hati saja. Tiada kerja, tiada rencana, hidupku tak tahu kan kemana. Kemana ku mengembara, seenak hati saja. Tiada cinta, tiada keluarga, hidupku hanyalah sebatang kara. Suara Mahardika. Suara Mahardika buat saya adalah sekelompok remaja yang sangat kreatif, pekerja keras, pemimpi, dan selalu total dalam pekerjaannya, dan perfeksionis. Suara Mahardika membuat saya untuk melihat Indonesia yang lebih megah lagi. Indonesia yang damai, Indonesia yang indah karena dipenuhi oleh bunga-bunga melati. Suara Mahardika buat saya adalah merah putih. Hai, saya Riko Tampati. Saya bukan anggota resmi Suara Mahardika. Saya bukan penari handal layaknya penari-penari di Suara Mahardika. Dan saya bukanlah orang yang punya keberanian untuk mendaftarkan diri saya dan ikut dites untuk menjadi anggota resmi Suara Mahardika. Saya bukan semua itu. Tapi saya adalah salah satu orang yang paling beruntung di bumi Nusantara ini karena bisa menjadi sebagian dari kebesaran Suara Mahardika. Saya adalah orang yang beruntung bisa ikut belajar, menempa diri, menjadi mandiri yang lebih kuat, lebih percaya diri, dan lebih disiplin
bersama teman-teman di Suara Mahardika. Dan saya sangat beruntung mengenal kalian semua. Karena kalau tidak akan ada seorang Riko Tampati. Saya sangat beruntung karena bisa mengisi masa remaja saya dengan kegiatan positif di tahun 80-an itu. Terima kasih. Terima kasih. Dan terima kasih. Salam Suara Mahardika. Merdeka! Suara Mahardika identik dengan seorang guru Soekarno Putra dan juga Jalan Sriwijaya buat saya. Suara Mahardika telah melahirkan begitu banyak seniman-seniman besar Indonesia, seorang penyanyi, seorang musisi, seorang penari, seorang koreografer, penata panggung yang sampai hari ini masih terus eksis di dunia hiburan Indonesia. Saya bersyukur pernah menjadi keluarga besar dari Suara Mahardika. Saya belajar banyak tentang bagaimana menjadi seorang seniman yang mandiri dan juga bagaimana melihat persiapan untuk sebuah konser yang besar. Sekali lagi sukses terus untuk Suara Mahardika, untuk Mas Guru, dan juga seluruh anggota Suara Mahardika yang tetap setia sampai hari ini. Mudah-mudahan suatu saat kita akan ada konser reuni yang dibuat oleh teman-teman dari Suara Mahardika, dan saya boleh mengambil bagian lagi di dalamnya. Sukses terus!
Sahabat Indonesia, sampai juga di penghujung episode ke-10 Gado-Gado ala Syarif. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Baik, sampaikan salam sayang saya untuk orang-orang terdekat. Bye!